Negara bangkrut bukan karena subsidi untuk rakyat, tapi karena maraknya korupsi para pejabat. Sehingga akhirnya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memberikan statement, pemerintah stop subsidi untuk rakyat agar rakyat mandiri. Dijawab oleh rakyat, rakyat stop bayar pajak agar pemerintah mandiri. Mak jelek ini Pak. Ya, mak jelek ini sudah. Akhirnya untuk menutupi itu tadi, kebobrokan ini tadi, akhirnya digerakkan gelombang Islamophobia, kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap ulama, kebencian terhadap umat Islam. Ini yang lagi tren di Indonesia untuk nutupi itu tadi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya baru kali ini membaca, mendengar Profesor Haidar Nasir tidak seperti biasanya. Padahal beliau selama ini bahasanya santun sekali. Ya. Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Baru kali ini beliau memberikan statement yang agak keras. Jadi kata beliau, sekuat apapun jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah, hasilnya akan hambar ketika berhadapan dengan oligarki kekuasaan. Apa oligarki itu Pak? Cina. Eksisnya dinasti oligarki. 9 naga. Dan politik yang kering kesadaran dari cita-cita luhur bangsa. Artinya apa? Politik yang tidak ada akhlak. Itu. Sampai beliau memberikan statement di media itu, ini sudah ugal-ugalan. Bahkan sampai statement beliau bebal sudah Pak. Bebal itu apa? Diingatkan tidak mau. Bebal sudah. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah yang lain, yaitu Bapak Dr. Muhammad Busro Mokodas. Jadi kata beliau, KPK diremuk. Karena beliau kan mantan ketua KPK. Jadi KPK itu sekarang diremuk, dihancurkan. Sehingga akhirnya sumber daya alam minerba dikeruk investor Cina. Dana pendidikan yang sebenarnya itu untuk generasi muda pribumi Indonesia, itu malah dipersembahkan untuk 9 naga, Taipan, Cina. Apa yang tersisa pada rezim ini tentang kebajikan? Momentum pandemi pun dirampok untuk upaya mensahkan rancangan undang-undang Omnibus Law. Bahkan dananya juga dirampok tadi itu. Nah, ini. Bahkan undang-undang Omnibus Law ini benar-benar, kata Pak Busro Mokodas ini, lebih sadis, lebih jahat daripada penjajah Belanda. Ini. Bahkan nanti kalau undang-undang Omnibus Law ini disahkan di Indonesia, itu kasihan nanti pesantren-pesantren gitu Pak. Jadi pesantren-pesantren itu wajib untuk minta izin langsung ke pusat Jakarta. Kalau enggak, kena hukuman 10 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Nah terus saya bayangkan Pak, pondok-pondok pesantren sing ning gunung-gunung itu loh Pak, ya kan, di lereng-lereng gunung, yang di pelosok-pelosok desa. Wong ke Malang saja berat, apalagi ini langsung ke Jakarta. Jadi nanti penjara ke depan diperbanyak oleh para kiai. Kenapa tidak mampu Pak? Tinimbang
bayar denda 1 miliar rupiah, lebih baik masuk penjara. Ini Pak. Bahkan aktivis diretas, kata beliau. Kebebasan mimbar akademik diteror. Ini negeri mafia dan bandit politik. Ini sudah pedas, sudah Pak, bahasanya. Ini pimpinan pusat Muhammadiyah dari jajaran ketua, yaitu Bapak Dr. Muhammad Busro Mokodas. Ya. Bahkan pakar politik Amerika, Profesor Jeffrey Winters, Indonesia sudah dikuasai para maling. Nah, karena yang ngomong ini pengat politik Amerika, ya sampai sekarang nggak berani Pak. Masa arep nangkep, nggak berani. Kan ini pakar politik Amerika yang cukup disegani dunia. Ya ono benere. Bahkan sampai Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, kenapa negara-negara lain itu maju? Karena ada yang ditakuti. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Itu loh Pak. Ngeri Pak kalau sudah seperti ini. Ya. Makanya kenapa agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya begitu KPK dihancurkan, otomatis Pak, korupsi merajalela. Korupsi KPU, KPK, Pertamina, BPJS, Asabri, Jiwasraya, Bumi Putra, Garuda Indonesia, Inalum, Migas, PTPN, Pelindo, sampai impor bawang putih untuk rakyat pun dikorupsi oleh para menteri. Ini sehingga banyak riset, lembaga-lembaga riset melakukan riset, hasilnya jadi masalah utama Indonesia ini pengangguran dan korupsi. Kenapa pengangguran paling tinggi? Karena bapak kita itu kan dulu menyatakan ada 10 juta lapangan pekerjaan akan kita buka. Ternyata bukan untuk pemuda-pemudi Indonesia, tapi untuk orang Cina daratan yang 10 juta rakyat Cina itu. Makanya sampai hari ini Cina itu mengucapkan jazakallah khair, terima kasih kepada Indonesia yang telah membuka lapangan kerja untuk 10 juta rakyat Cina yang berada di Indonesia. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Akhirnya dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Padahal yang dikorupsi 100 triliun. Yang dikorupsi 100 triliun. Dendanya cuma 500 juta dan penjara 12 tahun. Padahal komitmen bersama, siapa yang melakukan korupsi di era pandemik, hukumannya mati. Alasan pertimbangan hakim apa? Kok memvonis Pak Juliari ini, bendahara PDIP ini, karena menderita. Jadi menderita banget Pak katanya Pak Juliari ini, karena masyarakat menilai kok nemen-men gitu loh Pak. Kok nemen-men garong ngerampok uang bansos, bantuan sosial untuk rakyat itu 100 triliun loh Pak. Itu yang diungkap oleh Pak Novel Baswedan. Tapi yang di koran-koran cuma 25 triliun. Tapi Pak Novel Baswedan, mantan petugas KPK yang senior itu mengatakan bukan 25 triliun tapi 100 triliun. Astagfirullah. Yang lebih mengagetkan ini Pak Surya Darmadi. Pak Surya Darmadi itu bukan wong Malang loh Pak, wong Cina. Namanya Surya Darmadi. Karena memang orang Cina itu Pak, mulai dari pasca kemerdekaan tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Itu sudah komitmen. Sehingga akhirnya orang Cina oleh Presiden Soekarno diminta punya 2 nama. Nama Cina dan nama Indonesia. Contoh, yang punya BCA, Lim Siwi Long, itu nama Indonesianya Sudono Salim. Ya kan? Nama Islami Pak.
Nah ini juga gitu. Orang Cina namanya Surya Darmadi, tapi merampok duit rakyat Indonesia yang diumumkan 78 triliun. Tidak tahunya setelah diteliti oleh Kejaksaan Agung 104,1 triliun. Di tengah-tengah pandemik seperti ini. Kenapa? KPK sudah dihancurkan. Sehingga indeks persepsi korupsi di Indonesia zaman Pak Harto sekarang naik drastis, Pak. Sampai Pak Kwik Lian Gi, ini mantan Menteri Ekonomi Pak Kwik Lian Gi, bohong itu, APBN jebol gara-gara subsidi BBM, itu bohong, ya kan? Jadi yang membuat jebolnya APBN itu karena korupsi, Pak, bukan karena subsidi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ibu-ibu, emak-emak ngantri minyak goreng. Padahal Indonesia ini produksi minyak goreng terbesar sak dunia loh, Pak. Lumbungnya minyak sak dunia. Loh kok antri minyak? Aneh. Karena ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah dikorupsi sampai 20 triliun. Sehingga bapak-bapaknya ngantri Pertalite. Anak-anaknya ngantri ngelamar kerja. Karena lapangan kerja sudah diserahkan ke rakyat Cina daratan. Jadi bapak-bapak, ada 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia ini. Yaitu kasus BLBI 138 triliun yang melibatkan 48 bank di seluruh Indonesia. Kemudian korupsi kasus PT Duta Palma Group 78 triliun, tidak tahunya tadi 104,1 triliun setelah diteliti oleh Kejaksaan Agung. Kemudian yang ketiga kasus Kondesat 37 triliun, dikorupsi 37 triliun. Kasus Asabri 22,7 triliun dan izin ekspor minyak goreng dikorupsi 20 triliun. Makanya ibu-ibu antri minyak goreng karena ada korupsi. Sehingga akhirnya ini Bu Tiwi ya, di akun Twitternya, negara bangkrut bukan karena subsidi untuk rakyat, tapi karena maraknya korupsi para pejabat. Sehingga akhirnya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memberikan statement, pemerintah stop subsidi untuk rakyat agar rakyat mandiri. Dijawab oleh rakyat stop bayar pajak agar pemerintah mandiri. Mak jelek ini, Pak. Ya, mak jelek ini sudah. Akhirnya untuk menutupi itu tadi, kebobrokan ini tadi, akhirnya digerakkan gelombang Islamofobia. Kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap ulama, kebencian terhadap umat Islam. Ini yang lagi tren di Indonesia untuk nutupi itu tadi. Ya. Sehingga akhirnya Zheng Weijian, ini orang Cina, Indonesia ini, Pak. Islamofobia itu sengaja diinjeksi demi melanggengkan kekuasaan. Pak Jaya Suprana yang pemilik jamu jago, ya kan? Islamofobia itu, kebencian terhadap Islam itu sebenarnya hanya suatu penyakit jenis khayal, Pak, khayal, ya kan? Yang sengaja direkayasa oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam akibat tumbuhnya umat Islam. Artinya kesadaran umat Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya, Pak, sekarang ini digalakkan masjid harus jadi penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sampai terus dilarang di masjid ngomong amar ma'ruf nahi mungkar, keliru itu. Karena dari situlah, kenapa kebangkitan umat Islam itu pusatnya dari masjid, agar umat Islam bangkit amar ma'ruf nahi mungkarnya. Bahkan sampai siapa ini, Natalius Pigai, anggota Komnas HAM,
Di negeri ini tidak ada Islam intoleransi, tidak ada. Tidak ada Islam radikal, itu tidak ada di Indonesia. Ini yang ngomong orang Katolik loh, Pak. Di Indonesia itu tidak ada Islam intoleransi, Islam radikal. Yang ada adalah cara pandang pemerintah yang intoleransi dan radikal. Makanya untuk menutupi kebobrokan tadi, kakak pembina. Jadi kakak pembina ini, Pak. Kakak pembina itu Pak Jenderal Muldoko. Sebagai kakak pembinanya Abu Janda. Sehingga Majelis Ulama Indonesia Pusat memberikan statement, Abu Janda ini dipelihara oleh pemerintah untuk mengobok-ngobok Islam. Nah, Abu Janda akhirnya ngaku dibiayai dengan nominal yang besar sampai bisa keluar negeri, ngelencer keluar negeri, bahkan mobilnya Ferrari, digaji oleh negara. Bahkan ketika Natalius Pigai mengancam Abu Janda agar segera ditangkap oleh Polda Metro Jaya, akhirnya Abu Janda nunjukkan bahwa saya punya tameng, yaitu Jenderal Hendro Priyono. Jadi di belakangnya Abu Janda ini orang-orang kuat, Pak. Jenderal Muldoko sama Jenderal Hendro Priyono, luar biasa. Ini. Sehingga akhirnya ketika Abu Janda memberikan statement Islam itu arogan, langsung Pak, Partai Nasdem minta kepada polisi segera tangkap Abu Janda, karena itu melecehkan Islam. Kemudian Gerindra mengingatkan Abu Janda jangan merasa tak tersentuh hukum. Kemudian PKB minta kepada polisi untuk memproses, karena dia ini perusak persatuan Indonesia. PAN minta polisi segera proses Abu Janda. PKS minta polisi segera tindak lanjuti arogansi Abu Janda. Partai Demokrat tak boleh seseorang kebal hukum termasuk Abu Janda. P3 saatnya hukum ditegakkan kepada siapapun termasuk Abu Janda. Golkar minta laporkan Abu Janda ke Bareskrim Mabes Polri. Semua partai ini kira-kira dilaksanakan tidak oleh Polri? Tidak. Abu Janda dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Tujuannya apa? Untuk membenci Islam, kaum muslimin dan ulamanya. Ini loh. Sehingga inilah orang-orang yang dilindungi oleh negara, digaji oleh negara untuk merusak, melecehkan Islam di Indonesia. Tunggu tanggal mainnya yang sudah Allah hukum. Ade Armando sudah tinggal giliran Abu Janda. Tunggu tanggal mainnya. Gusti Allah mboten sare. Ini. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai Profesor Irfan Idris, padahal ini dahinya ada penengnya hitam-hitam itu, jidek penengnya. Profesor Irfan Idris. Tapi beliau sebagai direktur deradikalisasi BNPT. Jadi kalau ada orang tua ngajari anak ngaji dan sholat, itu masuk kategori Islam radikal. Jadi istilah stigma radikal itu memang disengaja untuk melemahkan umat Islam. Jadi sampai orang tua ngajari sholat, ngajari ngaji anaknya, itu masuk masuk kategori Islam radikal. Bahkan sampai kota amal, Pak. Ini yang tadi dianukan kota amal tadi. Itu menurut BNPT itu hati-hati itu dan ini stigma seperti itu. Tujuannya apa? Untuk melemahkan, nakut-nakuti umat Islam. Sampai kota amal. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Sehingga akhirnya wartawan Australia John Pilger
Korban terbesar itu adalah umat Islam. Jadi korbannya umat Islam. Makanya bersembunyi di balik narasi radikalisme. Bahkan tokoh Papua, Chris Wamea, ini tokoh Papua, tokoh masyarakat Papua. Masalah utama ini ekonomi hancur, korupsi merajalela, oligarki mencengkeram. Bagaimana cara nutupi gerakan Islamofobia, stigma radikal? Itu cara jitu untuk menghadapi umat Islam. Itulah. Jadi seperti itu. Jadi ternyata isu radikal itu untuk nutupi ini tadi, kebobrokan ini tadi. Nah itu. Nah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah Jumat depan kita akan bahas makar Allah sedang berjalan. Makar Allah sedang berjalan. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Sekian, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum